Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita akan lanjutkan materi sejarah dakwah dengan topik khusus mengenai dakwah kultural dan struktural ya. Topik ini akan saya sampaikan singkat karena sudah dibahas sebelumnya ya pada saat kita membincang tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan flashback sedikit tentang pendekatan dakwah secara kultural maupun struktural. Jadi dua pendekatan dakwah ini dirumuskan oleh para ahli setelah melihat pola dan model pengembangan dakwah yang sudah pernah dilakukan sejak zaman Nabi hingga masa kini ya. Secara umum ada dua pendekatannya. Satu, pendekatan kultural atau pendekatan budaya. Jadi dakwahnya dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur budaya. Lalu yang kedua adalah pendekatan struktural ya. Dakwah yang dilakukan lewat jalur formal. Entah itu lewat pemerintahan, institusi, atau pendirian lembaga-lembaga dakwah. Dakwah kultural sendiri punya dua bentuk secara umum. Pertama adalah asimilasi budaya. Asimilasi budaya itu percampuran antara satu budaya dengan budaya yang lain sehingga menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan budaya lamanya. Jadi seperti sekaten, kasidah, nasyid, itu kan sebenarnya percampuran dari dua budaya lalu kemudian menghasilkan budaya baru. Seperti kasidah itu ya, kasidah itu percampuran antara dangdut dengan lagu-lagu Islami sehingga menghasilkan kasidah. Sedangkan nasyid itu dari lagu pop dengan lagu-lagu Islami sehingga menghasilkan nasyid. Jadi genre baru ya. Jadi dia berbeda dengan yang lama dan menghasilkan sebuah budaya baru, asimilasi. Sedangkan akulturasi itu sebenarnya mirip dengan asimilasi, hanya saja budaya lamanya masih muncul dan masih disebut ya, seperti umpamanya ibu-ibu yang menambahkan pengajian di dalam arisan, atau sebaliknya ada pengajian yang kemudian menyelenggarakan arisan. Itu campuran ya, awalnya kan arisan sendiri, pengajian sendiri, lalu kemudian digabung, tetapi sama-sama muncul dan tetap ada, artinya tidak menjadikan budaya baru. Pengajiannya tetap pengajian, arisannya tetap arisan, tapi kemudian digabung menjadi satu. Contoh lain itu celana dengan jilbab. Jadi kalau wanita pakai celana terus pakai jilbab, itu sebenarnya perpaduan yang tidak match ya, karena asalnya budayanya itu nggak begitu. Kalau orang pakai celana itu tutup kepalanya topi ya, atau tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau orang pakai jilbab itu bawahnya itu tidak pakai celana, pakai rok umpamanya, atau pakai jubah gitu ya. Jadi itu perkawinan dua budaya, tetapi kemudian budaya lamanya tidak hilang dan budaya baru dan tidak menghasilkan budaya baru, hanya nyampur aja. Itu akulturasi budaya. Sedangkan dakwah struktural itu adalah dakwah yang dilakukan lewat jalur-jalur formal ya, lewat pemerintahan, institusi. Bentuknya banyak. Kalau di zaman dahulu itu kita lihat kerajaan Islam, kesultanan ya, itu dulu. Kalau sekarang mungkin bentuknya lebih ke undang-undang, perda, pembentukan lembaga. Jadi organisasi dakwah itu bagian dari dakwah struktural. Pendirian sekolah itu bagian dari sekolah Islam ya, pondok pesantren itu bagian dari dakwah struktural sebenarnya. Di luar itu ada juga dakwah struktural dengan bentuk pemberdayaan masyarakat miskin. Itu juga bagian dari dakwah struktural. Jadi cukup banyak sebenarnya ragamnya dakwah struktural itu. Bedanya itu adalah kalau kultural dia biasanya dilaksanakan dengan
acara atau tradisi budaya, sedangkan dakwah struktural ini biasanya dilaksanakan lewat lembaga-lembaga formal, institusi, organisasi yang kemudian melaksanakan kegiatan di masyarakat. Seperti itu ya. Jadi itu gambaran mengenai dakwah kultural dan struktural. Nah, tugasnya dari sejak hari ini dan ke depan itu adalah melakukan observasi kegiatan dakwah di sekitar tempat tinggal masing-masing. Karena ini masa COVID, nah nanti silahkan disepakati di kelompoknya untuk dibagi ya. Kelompoknya tetap seperti yang kemarin, tapi kemudian dibagi siapa yang mengobservasi dakwah kultural, siapa yang mengobservasi dakwah struktural. Silahkan dibagi di kelompoknya. Jadi nanti setiap kelompok itu melaporkan dua kegiatan ya, satu yang kultural, satu yang struktural. Tetapi selain kultum ya, karena kultum udah umum banget, cari kegiatan selain kultum. Nah, apa yang diobservasi? Satu, lokasi kegiatannya di mana, jadi nanti dijelaskan. Lalu deskripsi kegiatannya, jelaskan kegiatannya seperti apa, lalu siapa yang melaksanakan dakwahnya, kondisi pesertanya seperti apa, lalu kemudian bagaimana respon mad'u atau pesertanya terhadap apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Lalu kalau memungkinkan, carilah kendala pelaksanaan di lapangan. Jadi itu item-item yang harus dijabarkan dan dilaporkan dalam presentasi nanti secara berkelompok ya. Nanti akan dilaksanakan tanggal 26. Nah, bentuknya nanti video saja seperti biasa ya, agar ya saya paham teman-teman tidak semuanya bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan secara sinkronus ya, untuk kemudian kita meeting itu ya tidak semuanya bisa. Nah, lebih baik pakai video saja, silahkan direkam. Jadi nanti masing-masing kelompok mengunggah dua video, satu tentang dakwah kultural, satu adalah dakwah struktural. Dan jangan lupa sertakan bukti foto kegiatan yang diobservasi itu ya. Itu saja. Jika ada yang tidak jelas mengenai penugasan ini bisa ditanyakan langsung ke saya nanti lewat WA saja ya, biar cepat diresponnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.